Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PJOK kelas 8. Pertemuan yang pertama, karena minggu kemarin belum ada pembelajaran, jadi hari ini adalah pertemuan yang pertama. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bab pertama berkaitan dengan permainan bola besar. Dan sekaligus pertemuan pertama yang akan kita bahas tentang aktivitas permainan sepak bola. Untuk materi lengkap atau sebagai sumber bacaan bisa kalian lihat pada buku PJOK kelas 8 edisi revisi tahun 2017. Materi bisa dicari di internet, baik di Google, di YouTube, ataupun bisa mengambil atau meminjam buku yang ada di perpustakaan sekolah. Kita akan melakukan pembelajaran selama kurang lebih 3 jam pelajaran, mulai dari jam 8.20 sampai dengan 10.20. Hari Selasa, tanggal 27 Juli tahun 2021. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kita hari ini adalah diharapkan setelah melakukan pembelajaran materi hari ini atau bab ini, anak-anak diharapkan memiliki pengetahuan yang pertama, kemudian mampu mempraktikkan bermain bola besar, khususnya adalah sepak bola yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini dengan variasi gerakan, serta menunjukkan perilaku yang santun dalam hal kerjasama, kemudian bertanggung jawab, menghargai perbedaan antar teman, kemudian disiplin dan toleransi. Kita awali dari sejarah singkat sepak bola. Di kelas 7 sebenarnya sudah pernah kita bahas atau sudah pernah disampaikan sedikit tentang sejarah sepak bola. Berkaitan dengan sejarah singkat sepak bola, dapat kita baca di tayangan ya. Nanti saya coba ulas sedikit, bahwasanya sepak bola modern mulai berkembang saat itu dari negara Inggris dan kemudian menjadi sangat digemari di seluruh masyarakat, khususnya di negara Inggris. Dari beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan saat itu karena sepak bola menimbulkan kerumunan banyak orang, maka berpotensi untuk melakukan banyak kekerasan. Seperti yang kita saksikan saja di lingkungan kita kadang-kadang, apalagi ini sebentar lagi akan ada peringatan 17 Agustus, biasanya ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlombaan sepak bola. Sering kita dengar, kita saksikan pada saat pertandingan sepak bola terjadi keributan. Nah, inilah yang kemudian dulunya sering terjadi juga pada saat kompetisi pertandingan sepak bola, yaitu di negara Inggris. Namun kemudian pada tahun 1815 dan juga pada tahun 1863 ketika ada 11 klub dari sekolah dan melakukan perkumpulan, kemudian merumuskan aturan baku untuk permainan sepak bola. Dan bersamaan dengan itu terjadi pemisahan yang jelas antara rugby. Rugby itu permainan sepak bola yang mungkin hampir mirip kayak bisbol ya, atau permainan sepak bola yang biasanya boleh menggunakan tangan. Memisahkan antara rugby dan sepak bola atau soccer dalam bahasa Inggris ya. Kemudian pada tahun 1869 diperbolehkan
atau dihilangkannya membawa bola dengan tangan dalam permainan sepak bola. Jadi pada tahun 1869 permainan sepak bola menggunakan tangan ini sudah tidak diperbolehkan. Inilah yang kemudian membedakan antara rugby dan soccer. Kalau rugby boleh diperbolehkan. Kemudian selama tahun 1800 olahraga tersebut dibawa oleh beberapa pedagang, kemudian pelaut, kemudian ada beberapa tentara Inggris ke berbagai belahan dunia, termasuk mungkin ke Indonesia. Sehingga pada saat ini kita mengenal dan bisa bermain sepak bola. Yang pada akhirnya pada tahun 1904, asosiasi tertinggi dunia sepak bola yang kita kenal dengan sebutan FIFA mulai dibentuk, dan pada awal tahun 1900 berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara. Nah, ini yang penting. Jadi di dalam dunia ini, khususnya untuk organisasi sepak bola, ada yang namanya FIFA. FIFA inilah yang kemudian menaungi seluruh organisasi sepak bola di dunia. Untuk lebih jelasnya nanti bisa diulang lagi videonya atau dibaca sendiri pada buku yang saya bagikan di grup ya. Nanti saya bagikan bukunya di grup dan bisa membaca lagi atau dibaca lagi. Kita lanjut. Saat ini ya, atau sekarang sepak bola sudah modern. Seperti yang kita tahu, sepak bola sudah dimainkan di seluruh dunia, bahkan tidak hanya melulu bermain tentang sepak bola, tapi berbagai macam kepentingan ada di dalam sepak bola. Baik itu bisnis, ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya. Di Indonesia saja, satu kali pertandingan sepak bola itu bisa menghasilkan ratusan juta ya. Kalau yang klub yang bermain itu klub yang bagus atau di kasta tertinggi pertandingan sepak bola di Indonesia. Itu sangat banyak penontonnya dan sangat banyak supporternya, kemudian pendukungnya. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan banyak pemasukan keuangan. Dalam hal ini, pemain yang memiliki teknik dasar yang baik cenderung dapat bermain sepak bola dengan baik. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita mau bermain baik, atau kalau kita mau pintar bermain sepak bola, maka harus memiliki teknik dasar yang baik. Beberapa teknik dasar yang perlu dimiliki permainan sepak bola adalah ada 4 ini yang akan kita bahas. Menendang atau kicking ya, menghentikan bola atau stopping, atau bahasa Indonesianya mengontrol, menghentikan atau mengontrol. Kemudian dribbling atau menggiring bola, kemudian heading, menyundul, kemudian merampas bola, tackling, kemudian lemparan ke dalam, throw in, dan menjaga gawang, goal kicking. Yang paling utama ada 4, yaitu menendang yang pertama, kemudian mengontrol atau menghentikan, kemudian menggiring, dribbling, kemudian menyundul atau heading. Ini yang dasar ya, ada 4 ini. Kemudian nanti bisa dikombinasikan dengan tackling, kemudian throw in, dan goal kicking. Selanjutnya, nah ini yang pertama, mengumpan atau menendang bola. Dapat kita lihat di ilustrasi gambar 1.1 ya. Ini ada gambar gerak spesifik mengumpan atau menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Jadi perlu diperhatikan yang namanya kaki itu dibagi menjadi 3 bagian ya, bagian dalam, bagian luar, dan bagian bawah atau telapak kaki. Ada juga yang menyebutkan bagian punggung, jadi ada 4 bagian. Tapi secara umum ada 3 ya, dalam, luar, dan bawah. Ini adalah salah satu gerak spesifik mengumpan atau menendang menggunakan kaki bagian dalam. Ingat, ini kaki bagian dalam. Jadi bagian di antara kaki kanan dan kaki kiri itu yang termasuk ke bagian dalam. Lalu tahapannya bagaimana? Yang ada 3 tahapan ya, sesuai dengan gambar 1.1. Yang pertama, berdiri menghadap bola.
Kemudian letakkan kaki tumpu di samping bola dengan sikap lutut agak tertekuk. Jadi lutut biasanya agak tekuk ya, tidak lurus. Nanti kalau lurus biasanya cenderung kelihatan kaku. Kemudian sikap kedua lengan di samping badan, eee, diikuti dengan pergelangan kaki yang akan digunakan untuk mengumpan bola ya. Kemudian selanjutnya diputar keluar dan dikunci. Ini sedikit rumit ya kalau melihat penjelasannya. Tapi kalau dipraktekkan sebenarnya sangat sederhana sekali. Kemudian, yang terpenting adalah pandangan terpusat pada bola. Jadi ketika kita sudah menghadapi bola, kaki sudah benar, posisi badan sudah betul, kemudian badan sudah, kedua tangan sudah diikuti dengan baik, maka pandangan atau arah pandangan terpusat pada bola. Ini posisi awal. Kemudian yang kedua, gerakan. Untuk menggerakkan kaki yang akan digunakan untuk mengumpan atau menendang, maka seorang pemain harus menarik kaki yang akan digunakan untuk mengumpan ke belakang. Lalu ayun ke depan, ke arah bola, kemudian perkenaan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola. Nah, ini yang harus diperhatikan, tepat di tengah-tengah bola ya. Kemudian yang ketiga, akhir gerakan. Pindahkan berat badan ke depan mengikuti arah kaki yang digunakan untuk mengumpan. Jadi ketika kaki kanan ataupun kiri yang digunakan untuk menendang sudah dilakukan, maka biasanya akan diikuti dengan gerakan memindahkan berat badan ke depan. Nah, selanjutnya gerakan spesifik mengumpan dan menendang bola menggunakan kaki bagian luar. Nah, ini tadi ada dalam dan sekarang luar. Kita perhatikan gambar 1.2. Ini ada bola diikuti arah anak panah ya. Ini berarti bola yang akan ditendang bergulir mengikuti anak panah yang ditunjukkan pada gambar. Dan yang digunakan adalah kaki bagian luar. Kalau kita sepintas kita amati di gambar 1.2 ini, bola persis mengenai kaki bagian punggung ya. Bagian punggung kemudian ada sedikit ke samping ya, samping kanan atau kiri. Kalau kaki kanan berarti ke samping kanan, kalau kiri berarti ke samping kiri. Atau kombinasi mungkin antara kaki bagian punggung dan kaki bagian luar. Untuk caranya ini ada 3, posisi awal, posisi gerakan, dan posisi akhir gerakan. Bisa dibaca ya, diamati, silahkan sambil dibaca sendiri nggak masalah, karena mungkin dijelaskan terlalu rumit ya. Ini kalau kita amati di gambar 1.2 saja ini kita jelas ya. Jadi bola ditendang atau diumpan dengan menggunakan kaki bagian punggung, bagian luar. Bisa diperhatikan atau diamati silakan. Oke, kalau sudah diamati, diperhatikan kita lanjut untuk gerakan yang ketiga. Yang kedua ya, jadi selain mengumpan atau menendang bola, maka gerakan atau teknik yang kedua adalah menggiring bola. Gerak spesifik menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Nah, kalau tadi mengumpan bola dengan kaki bagian dalam, sekarang ada menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Kita perhatikan gambar 1.3. Nah, lihat anak panah ya, lihat anak panah, kemudian gambar bola dengan sentuhan kaki yang terlihat pada gambar ya. Ini jelas yang dipakai adalah kaki bagian dalam. Kaki bagian dalam yaitu bagian kaki di antara kaki kanan dan kaki kiri yang berhadapan ya. Jadi berhadapan antara kaki kanan dan kaki kiri itu yang disebut area atau bagian kaki bagian dalam. Untuk tahap gerakannya itu ada 3 sama seperti menendang bola tadi ya.
Ada posisi awal, posisi gerakan, dan posisi akhir. Saya masuk ke posisi akhir saja ini. Akhir gerakan. Untuk yang posisi awal dan gerakan nanti bisa dibaca ya. Baca sendiri ya. Di tayangan ini atau di buku yang nanti saya bagikan. Akhir gerakan. Yang pertama, bola bergulir di atas tanah. Perhatikan ini. Pada saat menggiring, berarti bola harus bergulir atau menggelinding di atas tanah. Tentunya di depan badan. Kemudian yang kedua, tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak menggunakan atau pada kaki yang tidak digunakan untuk mengiring bola. Tumpuan badan. Yang ketiga, pandangan ke depan ke arah bola. Ya. Jadi begitu bola berhasil didorong ke depan, maka pandangan mengikuti gerakan bola. Kadang kalau ada anak yang mungkin karena pandangannya ke depan, sementara kakinya sedang mengiring bola, bisa hilang fokus atau gagal fokus antara pandangan dan gerakan bola atau arah bola. Oke, selanjutnya yang kedua, gerak spesifik menggiring bola dengan kaki bagian luar. Kalau tadi bagian dalam, sekarang bagian luar. Kita perhatikan pada gambar 1.3. Ini ada gambar seorang pemain bola sedang membawa atau menggiring bola dengan kaki bagian luar. Kaki bagian luar yaitu bagian punggung kaki, kemudian sampai ke samping kaki. Kalau kaki kanan berarti samping kanan kaki. Kalau kaki kiri berarti samping kiri kaki. Dari mulai punggung kaki sampai ke samping kaki. Seperti tadi sama ada posisi awal, posisi gerakan, dan juga posisi akhir gerakan. Kita fokus pada akhir gerakan. Untuk posisi awal dan gerakan nanti kita silahkanlah dibaca sendiri ya. Untuk yang akhir gerakan, perhatikan bola bergulir di atas tanah. Sama seperti tadi, karena ini menggiring bola, berarti bola harus bergulir atau menggelinding di atas tanah. Kemudian posisinya berarti bola di depan badan. Kemudian diikuti dengan tumpuan berat badan berada pada kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola. Nah ini. Kemudian diikuti lagi dengan pandangan ke arah depan dan arah bola. Ini jadi pandangan ke depan dan fokus ke arah bola. Berat badan agak condong ke depan ini pasti ya. Seperti kita lihat pada gambar 1.3 ini, badan memang sedikit condong. Selanjutnya yang ketiga, teknik dasar yang ketiga adalah menahan bola. Nah, menahan bola ini biasanya dilakukan oleh seorang pemain ketika dia mendapatkan bola dari teman bermain atau berhasil merebut bola dari lawan. Yang paling sederhana dilakukan untuk menahan bola biasanya dengan menggunakan kaki bagian bawah ya. Seperti dapat kita saksikan pada gambar 1.5 ya, menahan bola dengan kaki bagian dalam. Ini bagian dalam dan juga bawah ini bisa digunakan. Sebenarnya semua bagian kaki bisa digunakan untuk menghentikan bola. Tapi yang di gambar 1.5 ini bagian kaki bagian dalam, kaki bagian dalam untuk menghentikan bola. Posisi akhir gerakan bola tertahan atau ditahan dan berhenti di depan badan. Jadi bola yang datang kemudian disambut dengan kaki dengan tujuan untuk menahan dan menghentikan bola. Dan dilanjutkan dengan pandangan ke depan. Ini biasanya pasti yang namanya pemain sepak bola, pandangan harus tetap fokus. Karena ini mendapatkan bola, maka biasanya pandangan harus ke depan mencari kawan yang bisa kita berikan umpan. Selanjutnya, gerakan spesifik menahan bola dengan kaki bagian luar. Nah, ini bagian luar ya. Jadi semua bagian kaki bisa kita gunakan untuk menahan bola atau menghentikan bola. Ini seperti yang kita lihat ya pada gambar 1.6, kita lihat arah anak panah ya, kemudian arah bola dengan gambar kaki.
Jadi arah anak panah ini menunjukkan datangnya bola. Bola datang dari depan, kemudian dihentikan dengan kaki bagian luar. Kalau di gambar ini ditunjukkan kaki kiri ya, kaki kiri untuk menghentikan bola. Nah, ini di akhir gerakan dapat kita bacakan bahwa berat badan ke depan bersamaan kaki yang tidak digunakan menahan bola. Jadi berat badan diusahakan condong ke depan bersamaan dengan kaki yang tidak digunakan untuk menahan bola. Kemudian badan dijadikan tumpuan, pandangan ke depan, bola tertahan. Nah ini, ketika bola tertahan, maka usahakan pandangannya tetap fokus ke depan, menempatkan bola di depan badan. Ini sedikit rumit memang ya kalau kita lihat penjelasannya. Tapi saya yakin teman-teman sudah sering melakukan. Nah, yang ketiga, gerakan spesifik menahan bola dengan menggunakan telapak kaki. Ini yang tadi saya sampaikan di awal. Ini biasanya dilakukan untuk bola yang menggelinding atau bergulir di atas rumput. Ini gampang sekali dihentikan dengan menggunakan kaki bagian telapak atau bagian bawah. Ini kita fokus pada gambar 1.7 ya. Ini ada sebuah bola, kemudian ada pemain yang menginjak, seperti menginjak ya. Karena ini badan condong ke belakang, maka menginjak bola ini dimaksudkan untuk menghentikan bola atau menerima bola dari teman. Kita fokus ke akhir gerakan. Posisi kaki terangkat dari tanah. Nah, ini yang disebut kaki bagian bawah, ya. Maka kakinya pasti akan terangkat dari tanah ya. Dengan lutut agak tertekuk, kemudian dilanjutkan dengan gerakan bola tertahan oleh telapak kaki. Jadi begitu bola datang, ditahan dengan telapak kaki. Selanjutnya, tumpuan berat badan pada kaki yang lainnya. Jadi ketika yang menerima bola adalah kaki kanan, maka tumpuan berat badan berada di kaki kiri. Nah, ini kita lanjut menyundul bola. Nah, ini yang teknik dasar permainan sepak bola yang keempat, menyundul bola. Menyundul bola ini biasanya dilakukan oleh seorang pemain ketika mendapatkan bola yang melambung. Ya, jarang ketika bola yang datar kemudian disambut dengan sundulan, itu jarang. Maka ketika bolanya datang melambung, bola melambung ini bola yang datang di atas kepala kita, ini bola lambung. Sebenarnya ada berbagai macam teknik untuk menghentikan bola, tapi salah satunya adalah dengan menggunakan kepala. Bisa juga dengan menggunakan dada ya. Nah, tapi yang kita bahas di teknik kali ini adalah dengan menggunakan kepala. Coba kita perhatikan di gambar 1.8 ya. Jadi ketika bola datang, kita lihat anak panah ya, anak bola dan anak panah. Ketika bola datang, kemudian kita fokus pandangan kepada bola dengan sedikit menekukkan badan ke belakang. Dengan tujuan begitu bola kena benturan di kepala, bola tidak akan langsung mental, tapi bisa ditahan sesuai keinginan agar bola tidak terlalu jauh mental sehingga bisa direbut oleh lawan. Kemudian gambar selanjutnya diikuti dengan gerakan mendorong kepala ke depan, diikuti dengan tumpuan badan ke depan dengan bertumbuh pada salah satu kaki. Ini ya, gambar 1.8 ya. Kita lihat arah badan digerakkan ke depan, arah bola dan arah anak panah ini, kemudian bola dipantulkan atau didorong atau disundul dengan kepala. Kita fokus ke akhir gerakan. Gerakan badan dibawa ke depan. Jadi kemudian kedua lutut diluruskan serta kedua tumit terangkat dari tanah. Nah, ini gerakan lanjutan ya. Kemudian seperti yang lain, pandangan mengikuti arah gerak bola. Ini otomatis. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita menyundul bola, biasanya pemain kalau yang tidak memiliki keberanian, biasanya mata akan merem. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi
tetap mata harus terbuka dan fokus kepada bola. Selanjutnya, oke, ada 4 teknik dasar tadi yang sudah saya sampaikan, maka perlu saya sampaikan untuk berkaitan dengan tugas siswa. Ini tulisannya ISWA ya, mohon maaf ini. Tugasnya adalah seperti yang saya tuliskan di sini, yang pertama adalah tugas membuat video sedang melakukan teknik dasar sepak bola. Saya bagi untuk 4 kelas menjadi tekniknya berbeda-beda. Untuk kelas 8A nanti silakan membuat video dengan teknik menendang bola. Kemudian untuk kelas 8B silakan membuat video sedang melakukan teknik dengan menggiring bola. Untuk kelas 8C membuat video sedang melakukan teknik dengan menahan bola. Dan untuk kelas 8D untuk membuat video sedang melakukan teknik dengan menyundul bola. Ini jelas ya. Jadi semua kelas berbeda-beda tugasnya. Tapi tekniknya sesuai dengan yang saya bagi-bagi ya. Ada untuk menendang bola kelas 8A, menggiring bola 8B, menahan bola 8C, dan 8D dengan teknik menyundul bola. Yang kedua, video diawali dengan menyebutkan nama dan kelas masing-masing. Jadi begitu kamera on, direkam, maka yang pertama adalah diucapkan. Biasanya diawali dengan salam, kemudian sebutkan nama dan kelas. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, kelas 8C misalkan. Kemudian langsung melakukan pergerakan atau praktek melakukan teknik dasar sepak bola. Kemudian yang ketiga, nah ini yang mungkin tidak semuanya memiliki ya, atau belum ngambil mungkin ya. Jadi video ini dibuat menggunakan kaos olahraga. Silahkan bagi yang sudah punya, berarti tinggal langsung membuat videonya. Jelas ini membutuhkan bantuan orang lain ya, bisa teman atau orang tua atau yang lain-lain. Untuk tempatnya bebas, mau di lapangan boleh, mau di rumah boleh, di dalam rumah boleh, di kebun boleh, terserah. Kemudian yang kedua, bolanya juga tidak harus menggunakan bola kulit, bisa menggunakan bola plastik ya, bisa bola plastik, bola karet, atau kalau terpaksanya tidak ada bola ya buat bola sendirilah mungkin dari bekas-bekas sampah dikumpulkan, diikat jadi bola, itu enggak masalah. Tapi ya saya yakin pasti ada lah, menggunakan bolanya bebas. Kemudian berkaitan dengan seragam olahraga, silahkan dipakai seragamnya. Mau bersepatu boleh, mau enggak bersepatu boleh, silahkan. Bagi yang belum mengambil atau belum memiliki kaos olahraga, silahkan saya beri kesempatan untuk diambil kaosnya pada hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis ya, silahkan diambil. Kemudian yang keempat, video dikirim nanti ke grup WA PCOK 8 yang sudah saya buat ya. Jadi video ini nanti dikirim ke grup WA ya. Paling lambat ini hari Selasa 2 Agustus pukul 12 siang. Jadi paling lambat, jadi 1 minggu yang akan datang ya. Ini waktunya sangat panjang ya. Kemudian bagaimana sistem penilaiannya? Ini sangat sederhana sekali. Nilai 100 saya berikan kepada siswa yang berhasil membuat video kemudian mengirimkan ke grup WA 3 orang. Jadi kalau sudah ada 3 orang yang berhasil mengirimkan, maka itu saya beri nilai 100. Kemudian nilai 90 saya berikan kepada 3 siswa yang bisa mengirim setelah 3 anak tadi. Jadi berarti ya nomor urut 4, 5, dan 6. Kemudian nilai 80 diberikan kepada 3 siswa yang berhasil mengirim video pada urutan 7, 8, dan 9. Kemudian sisanya berarti nomor 10 dan seterusnya. Kalau ada yang berhasil mengirim, maka saya beri nilai 75. Jadi silahkan kalau mau nilainya bagus, harus segera mungkin membuat video dengan cepat dan dikirim ke grup WA.
Terus, berapa durasinya atau waktunya, bebas ya, minimal ya 60 detik lah ya, berarti 1 menit. Jadi tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama sampai misalkan 30 menit. Nah, ini juga nanti akan boros kuota ya. Silahkan buat video sesingkat mungkin tapi tidak terlalu cepat ya. Ya minimal, eee, 60 detik lah atau 1 menit. Kemudian selanjutnya saya perkenankan, saya minta absen silahkan tulis daftar absen di kolom komentar seperti biasa ya. Kelas yang lain saya minta untuk absen di kolom komentar tayangan ini di channel ini ya, dengan menulis nama, kelas, eee, di kolom komentar. Jadi nanti saya anggap itu sebagai absen. Bagi yang tidak bisa menulis berarti saya anggap, absennya kosong. Ini berkaitan dengan penjelasan tugas siswa, kalau masih ada yang bingung bisa dibaca sendiri dan, diulang lagi videonya ya selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, atas keterbatasan, kemudian atas kekurangan, dan mungkin barangkali penjelasannya tidak terlalu mudah untuk diikuti, bisa dimaklumi ya, karena situasi yang memang tidak bisa untuk bertatap muka. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.